Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zalfa Syahia Musyadi Putri dengan NIM Digit terakhir 268 dari kelas 2024 F. Nah, saya hari ini saya akan mempresentasikan hasil analisis kinerja dan usulan penyesuaian gaji untuk karyawan PT Faceoff, terkhusus untuk periode 20 Oktober 2025. Tujuan utama dari presentasi ini adalah untuk memastikan kompensasi karyawan selaras dengan kontribusi dan skor kinerja mereka, serta mempertahankan karyawan berprestasi tinggi. Analisis ini didasarkan pada data 10 karyawan dari berbagai departemen seperti pemasaran, keuangan, IT, dan operasional. Ada 4 faktor kunci yang menjadi pertimbangan utama, yaitu skor kinerja, gaji pokok awal, masa kerja, bonus, dan presentasi kenaikan. Nah, baik, langsung saja kita ke tabel masa kerja. Nah, rumus masa kerja ini menggunakan date if. Untuk menghitung selisih tahun antara tanggal masuk di kolom E, ini tanggal masuk, dengan tanggal sekarang yaitu 20 Oktober ini 2025. Nah, dan ini hasilnya. Sekarang ke kolom bonus. Nah, kolom bonus ini menggunakan rumus if. Jika G3, ini G3, sama dengan 5, maka ambil F3 dikali 2. Nah, jika G3 sama dengan 4, ambil F3 dikali 1,5. Jika G3 sama dengan 3, ambil F3 dikali 1, dan begitu ini seterusnya. Jika tidak, maka nanti hasilnya akan false. Nah, ini sudah saya tarik ke bawah, ini keluar hasilnya. Sekarang kita langsung ke kolom persentase kenaikan. Untuk kolom persentase kenaikan, saya menggunakan rumus if bertingkat. Pertama, jika skor kinerja karyawan adalah 5 dan masa kerjanya lebih dari 3 tahun, maka persentase kenaikannya adalah 15%. Jika tidak, tetapi skor kinerjanya 4 atau 3, dan masa kerjanya lebih dari 1 tahun, maka diberikan kenaikan sebesar 10%. Nah, seperti ini. Jika skor kinerjanya 3 tetapi tidak memenuhi syarat masa kerja sebelumnya, maka kenaikannya adalah 5%. Dan jika tidak memenuhi semua kondisi tersebut, maka tidak ada kenaikan, yaitu 0%. Ini ya, rumusnya. Nanti tinggal tarik ke bawah, maka hasilnya akan begini. Nah, ini langsung ke tabel gaji baru. Gimana sih rumus gaji baru itu? Rumus gaji baru itu gaji pokok ini dikali dengan persentase kenaikan ini. Nah, gitu aja. Nanti langsung di enter, tarik ke bawah. Muncul hasilnya. Sekarang langsung ke predikat bonus. Nah, gimana sih cara menentukan bonus tertinggi ini? Nah, apabila bonusnya melebihi dari 7 juta, ini melebihi 7 juta kan, maka mendapat predikat bonus tertinggi. Apabila kurang dari 7 juta, maka tidak mendapat predikat bonus tertinggi. Nah, ini kan melebihi 7 juta semua, jadi semua karyawan mendapat predikat bonus tertinggi. Nah, langsung ke tabel karyawan berprestasi. Nah, gimana sih cara mencari
karyawan berprestasi. Nah, apabila persentase kenaikan lebih dari atau sama dengan 15, maka mendapat predikat kenaikan gaji tertinggi. Nah, ini kan lebih persentase kenaikannya kan lebih dari atau sama dengan 15%. Nah, ini mendapat kenaikan tertinggi. Karyawan yang mendapat bonus kenaikan tertinggi yaitu karyawan bernama Dinia Lazuardi, Departemen Pemasaran, dan Talita Helga, Departemen Keuangan. Nah, karyawan bonus tertinggi ini diberikan kepada karyawan dengan kinerja yang konsisten dan kontribusi yang signifikan. Tujuannya adalah untuk menghargai loyalitas dan kinerja top tier. Gaji baru ini adalah karyawan yang baru menerima penyesuaian namun potensial. Kalau karyawan berprestasi ini adalah label retensi untuk memastikan kita mempertahankan aset terbaik perusahaan. Hampir semua karyawan 9 dari 10 diprediksi berada di kategori bonus tertinggi, yang menunjukkan bahwa penyesuaian ini fokus pada penguatan motivasi dan retensi karyawan inti. Nah, sebagai kesimpulan, usulan penyesuaian gaji ini didesain untuk menjadi strategi retensi yang efektif dengan mengaitkan kenaikan gaji secara langsung dengan skor kinerja dan masa kerja. Kita memastikan bahwa keadilan dalam kompensasi tercapai, motivasi untuk berkinerja tinggi tetap terjaga. Sekian dari saya. Dan terakhir, Excel itu sangat penting ya guys. Excel itu alat penting untuk mengolah, menganalisis, dan memvisualisasikan data dengan cepat dan akurat, memungkinkan perhitungan otomatis dan penyusunan laporan yang terstruktur seperti pada analisis kinerja dan penggajian ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.